Assalamualaikum, salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Siti Fatimah dalam acara Ngobrol Pintar. Bersama saya sudah hadir tamu istimewa saya, Ibu Sri Widianti. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di acara saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Malang. Kita saling-saling ya Bu Sri, ini berkenaan materi anak dan keputusan berdasarkan dari pendidikan yang ada di sekolah. Selama ini Bu Sri pernah nggak mengidentifikasi kasus-kasus Selama ini saya terima kasih sudah memudahkan saya satu kasus-kasus dalam guru penggerak. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kelima. Cara saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema, etika atau rujukan moral. Biasanya saya lihat dulu, ini sepertinya nggak sesuai dengan aturan. Apalagi orang itu ingin saya dikasih ini dan itu. Nah, dari sini saya tahu bahwa itu tidak baik. Jadi saya harus hati-hati dan tidak menggunakan permintaan sekali. Jadi masih dipertimbangkan gitu ya. Baik Bu Sri. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tadi, terutama untuk kasus-kasus yang besar, mungkin bisa lebih detail. itu bila ada kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar dan baik, saya pilih yang paling memungkinkan untuk saya tangani. Saya sadar akan kemampuan yang terbatas di mana ya. Untuk selanjutnya bisa diceritakan langkah-langkah apa yang Bu Sri biasanya tempuh untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Langkah-langkah yang bisa saya tempuh, yang biasa saya lakukan, satu, konsultasi selalu dengan ibu pimpinan dan KS lain. Kedua, kemudian saya bicarakan dulu dengan guru-guru saya bagaimana baiknya. Semacam musyawarah itu Bu Sri ya. Yang selanjutnya dari pembicaraan ini dibuatlah keputusan bersama. Ada nggak hal-hal yang dianggap cukup efektif dan berhasil dalam hal pengambilan keputusan ini? Bisa lebih diceritakan? Mungkin pemirsa di rumah penasaran gimana langkah-langkah yang lebih efektif Bu Sri. Hal yang dianggap efektif adalah membicarakan bersama-sama biar sama-sama tahu dan sama-sama tahu. Oke, jadi kuncinya saya angkat tadi bersama ya, jadi kolaborasi ya. Baik. Untuk selanjutnya ada nggak tantangan Bu Sri? Kalau tadi sudah dilakukan dengan bersama-sama, mungkin ada kendala atau tantangan yang dihadapi Bu Sri? Bisa sedikit dibocorkan pada kita semua. Silakan Bu Sri. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan antara lain, seringkali hal tersebut merupakan hal baru bagi saya dan saya tidak punya pengetahuan tentang kasus itu. Karena masih baru Ya, sehingga saya butuh waktu lebih lama untuk mencari informasi dan bertanya pada yang saya anggap lebih tahu. Jadi tetap membutuhkan pihak-pihak di luar kita yang pemahamannya lebih baik. Oke, baik Bu Sri. Ada nggak jadwal khusus yang disediakan untuk waktu untuk lebih fokus ke kasus-kasus yang bisa dijalani? Baik. Dalam menyelesaikan masalah, saya butuh waktu khusus untuk menyelesaikannya. Nggak bisa langsung menyelesaikan di tempat, apalagi bila itu terkait dengan etika. Selanjutnya Bu Sri ya, mohon berkenan menceritakan faktor-faktor apa yang mempermudah Bu Sri dalam hal membantu tercepatnya menyelesaikan masalah tadi. Bisa disampaikan. Ya, baik. Hal-hal yang selama ini mempermudah saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Pertama, konsultasi dengan ibu pimpinan di yayasan. Ya. Kedua, diskusi bareng KS yang lain, rekan-rekan KS ya. Dan yang ketiga, waktu yang cukup. Baik Bu Sri, satu lagi ini apa namanya, pembelajaran apa yang bisa Bu Sri petik dari cerita yang disampaikan tadi, mungkin pengalaman apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa ini? Silakan. Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan lebih singkat Bu Iman ya. Pertama, lebih kaya pengalaman. Yang kedua, jangan lebih sabar. Biasa. Jadi dua ya kuncinya Bu Sri ya, menambah pengalaman dan kita lebih sabar dalam menyelesaikan kasus-kasus masalah yang banyak kita. Baik Bu Sri, sudah banyak sekali yang di-sharingkan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan yang sudah ini membawa manfaat dan bisa membantu
tamu saya yang kedua sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Din Anggraini. Assalamualaikum Bu Din. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, kita akan sharing-sharing ya Bu Din, supaya pemirsa di rumah lebih jelas tentang dilema etika atau rujukan moral. Baik Bu Din, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Ya, cara saya mengidentifikasi kasus yang terkait dilema moral sama rujukan etika itu adalah dengan berpegang pada Quran dan Sunnah Ibu. Jadi kalau dilema ini saya rasa dan sepengetahuan saya memang tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan, maka berarti ini sudah masuk. Oke, yang selanjutnya bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah berkenaan dengan kasus-kasus seperti ini? Oke, kalau yang terkait kasus di lembaga saya, maka saya identifikasi dulu permasalahannya. Kemudian yang kedua, saya mencari informasi. Jadi informasi ini yang saya cari adalah informasi yang objektif, yang saya usahakan objektif, sehingga saya mencari informasi dulu ke pihak yang terkait, sehingga nanti keputusan bisa Yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang misalnya dilakukan bisa diceritakan. Oke, langkah-langkah yang biasa saya ambil, berarti saya harus menghadirkan pihak yang terkait, yang terlibat, kemudian secara terpisah dulu saya mencari informasi, kemudian berikutnya membuat alternatif solusi ya. Nah dari situ kita ambil solusi yang terbaik lah, alternatif terbaik. Yang selanjutnya ada nggak hal yang dianggap efektif? Yang saya anggap efektif ya untuk terkait keputusan terkait etika ini dengan melibatkan pimpinan Ibu. Jadi ibu pimpinan itu jelasnya kan Pak Yayasan kami beliau lebih senior, lebih berpengalaman dan kepahaman terhadap agamanya lebih di atas saya, sehingga dengan melibatkan beliau ini menjaga agar apa yang nanti saya putuskan itu tidak salah, apalagi dari sisi agama. Yang selanjutnya ada nggak tantangan yang dihadapi ya, kalau selama ini cara kita bertenggang rasanya jadi kadang takut kan menyinggung perasaan dari pihak yang terlibat atau bisa diceritakan nggak faktor-faktor apa yang mempermudah langkah-langkah yang ada? Faktor yang mempermudah ini adalah kalau kita sudah berkesempatan untuk bicara dari hati ke hati, nah itu lebih mempermudah karena kita bisa melihat dari sudut pandang orang yang terlibat. Ya, jadi enak kalau kita sudah bicara dari hati ke hati, sebenarnya maunya apa, kemudian hal yang terlewat dari pemikiran beliau apa, sehingga nanti kita bisa memberikan masukan yang lebih kaya dan lebih bagus perspektifnya. Satu lagi mungkin udah berkenan bisa diceritakan pada kita semuanya, pembelajaran apa yang kemudian penting dari cerita yang tadi. Pembelajaran yang saya petik ini adalah memperkaya pengalaman karena mungkin nanti di kedepannya hal yang beliau alami itu mungkin juga bisa saya alami terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua ini bisa jadi latihan bagi saya untuk mengelola emosi Bu. Iya kan masih muda ya, emosinya masih gampang gitu, jadi gampang tersebut, jadi itu bisa melatih emosi agar lebih sabar untuk menghadapi orang yang macam-macam. Dalam artian ketika kita menghadapi masalah ini sebenarnya juga kita menaikkan level kita, level kesabaran kita, level toleransi juga karena beda budaya. Terima kasih Bu Din untuk sharingnya, bisa membantu mencerahkan bersama dan para leader yang ada di rumah dalam hal menghadapi dilema etika. Cukup sekian dan mudah-mudahan kita bisa